Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra fal yasum. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ilal ayah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pesantren Alam Sayang Ibu Dr. Jamaluddin Abdullah MED, Direktur Pesantren, Direktur Pendidikan Pesantren Alam Sayang Ibu, Dr. Hajjah Imi Suci Rohyani, MSI, Bapak Ibu Kepala Madrasah, MI, MTS, Aliyah, Bapak Ibu Guru, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik, karunia, hidayah dan inayahnya, hingga pada saat ini, pada kesempatan kali ini, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Apa? Kesehatan juga, ya. Jadi kesehatan, kesempatan kita diberikan oleh Allah. Kalau enggak ada kesehatan, enggak ada kesempatan, mustahil Ustadz bisa lihat kalian semua dengan tatapan seperti ke depan ini. Yang putri juga, yang putra sebelah kanan juga. Ya. Salawat serta salam tidak lain dan tidak bukan kepada sang revolusioner, sang yang sangat luar biasa, ya. Ustadz sangat proud, ya, bangga punya, ya, karena beliau utusan Allah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli. Ya, tanpa perjuangan, tanpa kerja keras beliau, kita tidak bisa menikmati Islam seperti pada saat sekarang ini. Ya, jadi kita tidak bisa menikmati Islam seperti sekarang ini. Mungkin masih perang kalau tanpa beliau sekarang. Ya, masih perang, masih nggak jelas kita semua di sini. Jadi Ustadz di sini tidak ingin ya mungkin kalau yang lain mungkin berceramah, menyampaikan dengan hal-hal yang lain, ya, seperti sesuai bidang masing-masing, tapi Ustadz di sini menggarisbawahi. Coba yang lain, yang belakang, yang di luar jangan ribut, ya. Membagikan saja, jangan ribut yang di luar. Ya, yang di luar jangan ribut, membagikan saja, jangan ribut. Ada beberapa perang yang terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Salah satunya yaitu di antaranya ada beberapa. Yang pertama yang terjadi pada 2 Hijriah. Apa itu perang? Perang apa? Perang Badar, right? Ya, perang Badar itu termasuk terjadi pada bulan Ramadan. Nah, kemudian di sana juga ada yang namanya, ada yang bilang perang Honda juga termasuk. Itu terjadi pada 5 Hijriah. Pada 3 Hijriah itu terjadi perang Uhud. Kemudian ada seterusnya. Nah, yang menarik di sini ada, mungkin kalian juga pasti pernah tahu dan pernah dengar, karena ya pernah belajar SKI juga, ya.
ada namanya Fathu Makkah. Ya, pernah dengar Fathu Makkah? Apa kira-kira artinya Fathu? Apa? Pembebasan benar. Ada lagi? Penaklukan benar. Ada lagi? Pembukaan benar. Itu semuanya benar. Bagaimana sebenarnya urutan atau tahapan kenapa kok bisa terjadi yang namanya Fathu Makkah ini? Jadi seperti ini dia. Pada waktu tahun 6 Hijriah, ya, 6 Hijriah, itu tadi perang-perang yang tadi sudah dilewati. Perang kedua tadi, perang 2 Hijriah itu apa di sana? Badar. 3 Hijriah, Uhud. 5 Hijriah, apa? Khandaq, di sana perang Khandaq. Nah, ke-6 ini setidaknya kaum muslimin yang ada di Madinah sudah agak tenang. Apa maksudnya di sini? Dari rentetan perang tadi lebih banyak menangnya, benar? Kekalahan ada salah teknis satu di perang Uhud. Ya, selainnya menang semua. Jadi di sini posisi Islam, posisi Muslim pada saat itu, Rasulullah berada di Madinah ketika sudah hijrah, itu sudah agak santai, agak tenang. Kenapa? Karena jumlah kaum muslimin sudah makin bertambah. Ya, makin banyak, makin bertambah sudah di sana, agak tenang. Nah, dengan ketenangan itu, santai-santainya itu, para muhajirin di Madinah itu berpikiran seperti ini. Wah, kita sudah agak tenang nih. Mereka ternyata rindu dengan keluarga mereka yang ada di Mekah yang mereka tinggalkan dulu. Mereka rindu dengan keluarga yang mereka tinggalkan di Mekah. Ingin kembali ke kampung halaman. Itu terjadi pada 6 Hijriah. Nah, sudah agak stabil lah di sana, ya. Oke, dengan menerima usulan-usulan dari kaum muhajirin atau kaum muslimin yang ada di Madinah, Rasulullah di sana berniat berangkat untuk umroh atau haji kecil disebutnya umroh ini. Ya, berangkat untuk umroh. Karena apa tadi? Dasarnya tadi ya, karena sudah tenang, sudah aman, sudah nyaman, sudah agak nggak terlalu khawatir gitu. Pemimpin-pemimpin Quraisy juga sudah mulai tumbang saat itu. Ingat kapan Abu Jahal dia meninggal, Abu Lahab kapan dia meninggal, ingat ya, masih ingat. Nah, itu sudah nggak ada dia. Yang sisanya di sana Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sofyan, nah itu masih dedengkotnya Quraisy, masih pemimpinnya Quraisy, yang itu saja yang masih ada. Ya. Nah, kemudian berangkatlah Rasulullah dengan 1000, ada yang bilang 1500, tapi di sini kita ambil 1000 saja. Rasulullah berangkat tidak niat untuk perang, sekali lagi. Apa? Tidak niat untuk perang. Niatnya untuk apa? Umrah atau mengunjungi sanak famili, sanak keluarga yang ada di sana. Berangkat Rasulullah menggunakan baju ihram dengan gembalaan. Di sana ada unta sekitar 700 ekor unta, ya. Senjata juga tidak bawa, maksudnya ini nanti akan jadi sembelihan, ya, sembelihan untuk berkurban, unta-unta ini dibawa. Cuman bawa pisau saja untuk menyembelih. Jadi tidak ada niat untuk berperang. Berangkatlah Rasulullah dengan kaum muslimin ketika itu. Ya, dipimpin oleh Rasulullah di sini langsung. Berangkat, ya. Singkat cerita, datang di sebuah kampung, ya. Datang di sebuah kampung, Rasulullah datang di sebuah kampung yang jaraknya dari Mekah itu sekitar 30 sampai ada yang bilang 22, ada yang bilang 30. Kita ambil yang 30. 30 km dari Mekah karena kecapean. Perjalanan dari Madinah ke Mekah ini sekitar 500 km. Dan itu memakan perjalanan, kalau jalan ya sama unta dan sebagainya, itu 9 hari sampai 10 hari jalan kaki. Ya, jalan kaki. Makanya perlu istirahat di sana. Berhentilah di kampung yang disebut kampung itu Hudaybiyah. Apa nama kampungnya? Hudaybiyah. Kalau kalian pernah ada mendengar di sana ada dijadikan perjanjian, pernah dengarkan ada terjadi perjanjian di sana atau disebut dengan Sulhul Hudaybiyah kalau dalam bahasa Arabnya. Di sana.
Berhenti Rasulullah di situ, membuat kemah. Karena apa? Capek perjalanan. Berapa kilo tadi? Sekitar 500 kurang lebih itu. Mekah Madinah jaraknya. Berhenti buat kemah. Nah, kedatangan Rasulullah dengan rombongan ke sana itu terdengar oleh kaum Quraisy yang ada di Mekah. Wah, kita harus hati-hati ini. Kita akan diserang oleh kaum muslimin. Mereka membawa pasukan. Coba 1 atau 2 orang utusan dulu datang ke sana. Apa sebenarnya maksudnya? Muhammad SAW datang, berhenti di situ, kemudian mau datang ke Mekah. Apa maksudnya? Karena kan tidak boleh, orang Quraisy tidak memperbolehkan kaum muslimin datang ke Mekah, tidak boleh. Kalau datang ke Mekah berarti perang. Itu. Nah, kemudian dikasih datang utusan, ya. Utusan ini dijelaskan oleh Rasulullah, maksud dan tujuan kami datang untuk mengunjungi Ka'bah. Yang pertama untuk umroh, kemudian kita ingin bertemu dengan keluarga kita yang ada di sana. Oke, satu utusan kembali dia ke Quraisy lagi. Tidak diterima. Wah, ini dia bohong mungkin ini, ya. Dia mengada-ada, masa dia Muhammad dengan beberapa banyak orang itu akan datang ke sana dengan tidak berperang. Tidak mungkin. Kirim lagi, Quraisy mengirim utusan lagi. Ya, setelah kirim utusan lagi, singkat cerita dijelaskan lagi, ini utusannya agak tinggi tingkatannya. Ya, agak tinggi tingkatannya. Tadi yang agak biasa tapi negosiator. Yang kedua ini agak tinggi tingkatannya dikirim dan jawabannya sama. Tujuan maksud muslim Muhammad dengan kaum muslimin yang akan datang itu maksudnya untuk umroh dan bertemu saudaranya. Nah, tidak percaya lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu digangguin, kemah dilemparin apa dan sebagainya, ya, disusupi di sana masuk kaum kafir supaya kaum Quraisy itu ke rombongan Rasulullah supaya terjadi propaganda, kemudian terjadi perpecahan. Enggak, ketangkap orang-orang ini, dihadapkan ke hadapan Rasulullah. Ini orang-orang yang buat onar, yang mengganggu kita yang ada di Hudaybiyah ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kan itu udah. Karena niatnya Rasulullah ingat tidak untuk berperang. Orang-orang ini dimaafkan, terus dikembalikan, suruh kembali ke Quraisy. Ya, nah kemudian setelah itu, ternyata kita tidak dibunuh. Berarti ini benar tidak niat untuk berperang. Benar tidak berniat untuk berperang. Nah, kemudian setelah itu, ini utusan paling tinggi lagi, terakhir. Oke, kalau memang niat Muhammad datang ke sini untuk tidak berperang, diutus. Namanya Suhail bin Amr, diutus. Ya, diutus. Oke, kalau memang tidak niatnya untuk perang, begini saja. Di sana terjadi negosiasi. Alot di sana sampai terjadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah pada saat itu. Apa isi perjanjian? Oke, begini. Disuruh Ali bin Abi Thalib yang nulis isi perjanjian itu, ya, sama Suhail bin Amr tadi. Oke, tulis di sana Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, jangan tulis seperti itu. Aku tidak tahu apa artinya Rahman Rahim. Kalau Bismillah aku tahu, karena ingat Tuhan mereka siapa namanya? Tuhan mereka Quraisy. Siapa? Allah nama Tuhan mereka. Lata Uzza itu apa? Sesembahannya, ya. Kalau Bismillah tahu dia, dengan nama Allah, enggak apa-apa. Kemudian tulis di sana, aku Rasulullah, ya, kata Rasulullah menyampaikan kepada kaum Quraisy untuk tulis di atas perjanjian itu. Enggak mau juga dia, Suhail bin Amr ini, enggak mau. Aku tidak mengakui kamu sebagai utusan Allah. Enggak mau dia. Ali bin Abi Thalib enggak mau. Dia jadi tukang tulis, enggak mau menghapus nama Rasulullah di sana. Ya Rasulullah, aku tidak ingin menghapus nama engkau yang sudah aku tulis di sini. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, Rasulullah menghapus kata Rasulullah itu yang di situ, yang diinginkan oleh Suhail Quraisy itu dengan lengan jubah beliau dihapus. Supaya apa? Tidak menimbulkan perpecahan. Jadi kan bukan berarti merendahkan derajat, tapi respect di sana. Jadi kan Ali bin Abi Thalib nggak berani ngapa-ngapain kalau Rasulullah sendiri yang menghapus. Selesai di sana. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Apa saja isinya di sana? Isinya yang pertama, akan
tidak ada peperangan atau gencatan senjata antara Quraisy dengan Muhammad itu selama 10 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum ya Jazirah Arab, sekitar Arab itu kalau ingin bersekutu ke Quraisy boleh, ke Muslim boleh. Itu yang kedua perjanjiannya. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang Mekah, Quraisy datang ke Madinah, maka itu harus dikembalikan. Ya, maka itu harus dikembalikan. Maksudnya jangan di sana nanti kan akan ada maksudnya dibunuh apa dan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau dari Madinah datang ke Mekah itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa di sana, enggak perlu dikembalikan. Ya, jadi maksudnya mungkin Quraisy itu supaya nanti orang-orang Islam yang dari Madinah datang ke Mekah itu supaya dia bisa Kristen lagi, supaya dia bisa menyembah berhala lagi, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir perjanjiannya yaitu tahun ini kamu tidak Muhammad tidak boleh memasuki Mekah. Padahal udah siap-siap ya umroh. Tahun ini Muhammad dengan rombongannya tidak boleh memasuki Mekah. Itu agak memberatkan bagi kaum muslimin sebenarnya. Tahun ini tidak boleh, tapi tahun depan boleh memasuki Mekah, tapi cuma 3 hari saja. 3 hari saja, tidak membawa pedang, tidak membawa apa-apa, cukup dengan pedang pisau untuk menyembelih saja, itu saja. Nah itu terus ke yang terakhir tuh sebenarnya sampai 4, tapi yang terakhir itu ada tambahannya, perjanjian Hudaybiyah ini tidak boleh melanggar perjanjian ya yang sudah disepakati. Berarti kalau ada yang melanggar, berarti yang melanggar ini boleh diserang. Itu pertimbangannya. Oke. Nah itu di sana kaum muslimin pada saat itu menolak, sangat tidak setuju dengan perjanjian itu karena perjanjian itu memojokkan kaum muslimin. Karena perjanjian itu tidak memihak kepada kaum muslimin, dia hanya memihak kepada Quraisy. Tidak setuju. Umar sempat mau protes. Ya Rasulullah, ini enggak enak sekali perjanjiannya. Apalagi perjanjian yang poin nomor 2, poin nomor 4 itu kayaknya enggak adil. Masa mereka tidak boleh stay di sini terus kita yang nanti berkunjung di sana bisa jadi kita dibunuh. Terus masa kita cuma 3 hari di Mekah, padahal itu tempat kelahiran kita. Ini enggak adil Rasulullah. Sudah dengan tenang, itu sebenarnya diplomasi. Luar biasa taktik Rasulullah ya di sana. Itu unpredictable memang. Perjalanan pulang jadi enggak jadi. Dengan niat mau tadi berkunjung pada tahun itu ke Mekah untuk niat umroh, enggak jadi pada tahun itu. Karena apa? Perjanjian itu, ya. Nah, kemudian kembali ke Mekah, turun ayat Al-Fat 1 sampai 3. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sebenarnya itu poinnya tadi. Kami sudah memberikan kamu kemenangan yang sangat nyata. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu dilaksanakan sebenarnya sudah dinyatakan menang kaum muslimin atas Quraisy. Ya. Kenapa? Nanti sebenarnya bukan perjanjiannya saat itu. Rasulullah pikirannya ke depan. Bukan pada saat itu saja, tapi ke depan. Seperti apa maksudnya di sana? Ternyata belum selesai perjanjian itu, 2 tahun selang perjanjian itu, Quraisy mengingkari janjinya. Mengingkari perjanjian Hudaybiyah itu. Gimana dia mengingkari? Ada suku yang namanya suku Khuz'ah sama suku Bakr. Ya, Bakr itu di daerah Arab, ya. Kan suku-suku dulu kan, kabilah-kabilah. Ini dari sejak awal, pokoknya dari sebelum Islam mungkin dia selalu berperang 2 suku ini. Enggak pernah akur. Ya, enggak pernah akur. 2 suku ini enggak pernah akur. Dia selalu berperang. Pokoknya perang aja. Nah, pada ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah ini kan boleh berpihak kan tadi kan ada di dalamnya boleh berpihak ke Muslim atau boleh berpihak ke Quraisy. Suku Huz'ah ini berpihak atau bersekutu dengan Muslim, suku Bakr ini bersekutu dengan Quraisy. Oke, ya itu sudah. Nah, pada satu waktu
ada pimpinan suku Bakar ini, ya setahun setelah itu pokoknya, 2 tahun tadi pas pelanggarannya, duduk-duduk dia di depan Ka'bah, ketua suku Bakar ini, ya, duduk di sana, dia melihat ada suku Huz'ah. Suku Huz'ah ini dia muter-muter di Ka'bah. Dia datang ke Mekah, ya. Kan setahun setelahnya dia datang, tapi ini bukan untuk umroh, dia hanya sekedar tawaf saja muter-muter. Banyak temannya. Dia ingat dari dulu peperangan itu antara dua suku ini, Huz'ah dan Bakar ini selalu kalah. Dia selalu kalah. Nah, pada saat itu ketika dia selalu kalah, dia ingat masa itu ketika dia duduk itu, ini dulu yang selalu membantai saudara-saudara saya. Kebetulan dia lewat, dia tanpa senjata. Pada saat di Ka'bah itu suku Huz'ah itu tidak bawa senjata sama sekali. Karena apa? Sudah damai kan? Sudah ada perjanjian apa tadi? Hudaybiyah. Jadi yang jadi sekutunya termasuk pembelaan atas dia dong, ya. Huz'ah membela Muslim membela Huz'ah otomatis menjamin gitu. Bakar menjamin Quraisy menjamin Bakar. Nah, ternyata dia karena kesel, masih ada dendam di situ, suku Bakar ini, dibunuhlah orang itu. Kamu dulu katanya. Dia ngasih tahu Quraisy yang ada di situ, ini bantu saya untuk membunuh orang ini. Dia dulu yang membunuh keluarga saya. Diingetin sama Quraisy ini, kita ada perjanjian sama Muslim. Kalau kita batalkan nanti akan menjadi fatal. Enggak, ini kesempatan saya hanya sekarang saja untuk bunuh orang ini. Enggak ada lagi. Benar, dibunuh dia Huz'ah itu. Orang itu di situ, ya, di Ka'bah dibunuh supaya tidak menghilangkan jejak. Yang beberapa itu kabur, ya. Banyak temannya itu suku Huz'ah kabur dia. Pembunuhan besar-besaran, dibantai semuanya itu. Suku Huz'ah sebagian itu yang pergi datang ke situ. Nah, tidak lama kemudian ternyata sampai kabar itu ke Madinah. Rasulullah mendengar kabar tersebut, ya, sampai dia ke Madinah. Ingat, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Di sini poinnya, kaum muslimin atau Rasulullah mengajarkan kita untuk kalau kita berjanji jangan pernah diingkari. Kalau ada yang mengingkari, bisa kita apa yang kita sesuai dengan perjanjiannya. Udah, seluruh Madinah tahu pada saat itu posisi kaum muslimin lagi kuat-kuatnya. Langsung Rasulullah menyiapkan 10.000 bala tentara yang nggak pernah ada. Siapkan 10.000, udah siap untuk menyerang Mekah. Karena apa? Quraisy membatalkan, mengingkari perjanjian tersebut. Nah, ternyata sudah khawatir Quraisy yang di Mekah. Gimana ini? Pasti kaum muslimin akan marah. Pasti kaum muslimin akan pokoknya khawatir karena sudah kuat mereka kan. Quraisy sudah makin lemah. Oke, langsung pemimpin yang paling tua di situ, yang paling berpengaruh siapa? Abu Sofyan. Abu Sofyan maksudnya supaya tidak terjadi atau tidak jadi kaum muslimin menyerang ke Mekah. Quraisy datang, Abu Sofyan sendiri, dia Abu Sofyan ini datang ke Madinah, maksudnya untuk ngelobi supaya perjanjian itu diperpanjang atau diperbaiki lah gitu. Dia beranggapan, Abu Sofyan beranggapan, oke, ya. Jadi itu ya singkatnya untuk belum selesai tadi ya, tapi mungkin nanti ada pertemuan lain kita bisa lanjutkan gimana proses terjadinya Fathu Mekah, dan itu terjadinya pada 20 Ramadan ya, pembukaan Fathu Mekah itu. Baik, itu saja untuk singkatnya, kita bisa lanjutkan next time. Syukran ala ihtimamikum. Hayana khatim bidua kafaratul majlis. Anakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.